Aku tidak membuka pintu itu sore itu. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku menolak bergerak. Tanganku masih menempel di gagang pintu. Dingin. Lebih dingin dari udara di lorong. Suara dari dalam kelas perlahan menghilang. Seolah menyadari. Aku sedang mendengarkan. Aku mundur satu langkah. Lalu dua. Dan berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku tidak langsung tidur. Kepalaku penuh oleh satu pertanyaan sederhana. Yang tidak mau pergi. Jika kelas itu masih dipakai, siapa yang belajar di sana? Keesokan paginya, suasana sekolah terasa berbeda. Bukan lebih ramai. Justru lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang. Di kelas, kursi tambahan di pojok belakang. Masih ada di tempatnya. Namun kali ini di atas mejanya. Terletak sebuah buku tulis. Tidak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Sampulnya polos. Tanpa nama. Aku memperhatikannya dari jauh. Ada bekas lipatan di sudut halaman. Seperti buku yang sering dibuka. Saat pelajaran dimulai, guru kami membuka absen. Nama demi nama dipanggil. Satu persatu. Sampai tiba di bagian akhir. Guru itu berhenti sejenak. Alisnya berkerut. Raka. Tidak ada yang menjawab. Kelas hening. Guru itu menatap kami. Lalu melihat ke pojok belakang kelas. Oh hadir. Tidak ada yang berani menoleh. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bertanya. Guru melanjutkan pelajaran. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak nama itu dipanggil, aku merasakan sesuatu berubah. Udara di kelas terasa lebih berat. Lebih sempit. Saat jam istirahat, Dimas tidak keluar kelas. Dia duduk diam di bangkunya. Menunduk. Aku menghampirinya. Kamu kenapa? Tanyaku pelan. Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Kamu pernah ngerasa kayak ngelupain sesuatu yang penting? Aku tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu terlalu dekat dengan perasaanku sendiri. Dimas menelan ludah. Aku mimpi, katanya. Mimpi duduk di kelas yang sama tapi namaku bukan Dimas. Aku merinding. Bukan karena kata-katanya. Tapi karena cara ia mengatakannya. Seolah itu bukan mimpi. Seolah itu ingatan. Siang itu, buku di kursi pojok belakang terbuka sendiri. Halamannya berhenti di satu bagian. Di sana tertulis rapi. Daftar hadir kelas 2C, nama-nama berderet ke bawah. Tulisan tangan yang berbeda-beda. Aku mengenali beberapa. Dimas, Wulan, dan namaku. Di sebelah setiap nama ada tanda centang. Kecuali satu. Nama paling atas. Raka. Sejak hari itu beberapa murid mulai berubah. Wulan sering melamun. Seolah mendengarkan suara yang tidak kami dengar. Dimas mulai lupa hal-hal kecil. Jadwal pelajaran. Nama guru. Dan aku mulai mengingat sesuatu yang seharusnya tidak kuingat. Aku ingat duduk di kelas lain. Dengan wali kelas yang berbeda. Aku ingat papan tulis yang sama. Bangku yang sama. Tapi nomor kelasnya bukan 2B. Melainkan 2C. Dan semakin aku mengingatnya, semakin jelas satu hal. Kelas itu tidak dihapus karena kosong. Kelas itu dihapus karena terlalu banyak yang tidak bisa keluar. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejadian besar.
Justru itu yang membuatnya terasa salah. Guru-guru mulai bersikap aneh. Bukan takut, melainkan menghindar. Setiap kali ada yang menyebut kelas 2C, mereka akan terdiam sejenak. Lalu mengalihkan pembicaraan. Seolah kata itu bukan sekedar nama kelas, melainkan kesalahan. Suatu pagi, wali kelas kami membagikan lembar absen. Biasanya hanya berisi daftar nama dan kolom tanda tangan. Namun kali ini jumlah halamannya lebih tebal. Aku membuka halaman pertama. Nama-nama yang kukenal ada di sana. Tapi di halaman berikutnya ada daftar nama lain. Judul di bagian atas halaman itu tertulis jelas. Kelas 2C. Tanganku gemetar saat membacanya. Nama-nama itu asing namun terasa dekat. Beberapa nama bahkan sudah dicoret. Diberi garis merah. Di sampingnya tertulis satu kata kecil, pindah. Aku menoleh ke Dimas. Wajahnya pucat. Dia juga melihat halaman yang sama. Ini bukan punya kita, kan, bisiknya. Aku tidak menjawab. Karena di baris paling bawah, aku melihat satu nama yang seharusnya tidak ada. Namaku. Saat wali kelas kembali ke ruangan, aku memberanikan diri bertanya. Bu, ini absen kenapa ada kelas 2C? Wajahnya langsung berubah. Ia menarik lembar itu dari tanganku. Terlalu cepat. Kamu salah lihat, katanya singkat. Tidak ada kelas 2C di sekolah ini. Nada suaranya datar. Bukan marah. Lebih seperti membaca pernyataan resmi. Sejak saat itu, guru-guru mulai sering lupa. Lupa jumlah murid. Lupa jadwal. Lupa wajah. Suatu hari, seorang siswa bernama Arif tidak masuk sekolah. Hari berikutnya juga tidak. Hari ketiga, bangkunya kosong. Hari keempat, nama Ari hilang dari absen. Tidak ada pengumuman pindah sekolah. Tidak ada surat. Lalu, ketika kami bertanya, guru hanya berkata, "Siapa Arif?" Dan akhirnya, kami mulai menghitung sendiri. Setiap pagi, jumlah murid selalu berkurang satu. Tapi kursi pojok belakang tidak pernah kosong. Aku menemukan buku lain di loker sekolah. Loker yang seharusnya tidak punya pemilik. Di dalamnya tersimpan tumpukan buku rapor. Nama di sampulnya berbeda-beda. Tapi kelasnya sama. 2C. Nilai mereka lengkap. Tanda tangan guru ada. Tanggalnya. Berhenti di tahun yang sama. Tahun ketika sekolah mulai kehilangan murid. Aku sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Mereka tidak hilang. Tapi mereka dipindahkan. Bukan ke sekolah lain. Melainkan ke dalam ingatan. Yang tidak pernah diizinkan kembali. Dan setiap kali seseorang mulai mengingat kelas 2C absen akan berubah. Nama baru akan muncul. Dan satu nama lain akan menghilang. Aku membuka absen itu sekali lagi malam itu. Tanganku dingin. Di halaman terakhir ada satu kolom kosong. Yang berjudul berikutnya. Guru BK adalah orang pertama yang benar-benar berbicara padaku. Bukan karena aku bermasalah. Bukan karena nilai. Melainkan karena aku terlalu sering terlihat melamun. Ruang BK berada di ujung lorong lantai 1. Pintunya selalu terbuka setengah. Saat aku masuk, guru itu tidak langsung menyuruhku duduk. Ia menatapku lama, terlalu lama. "Kamu mulai ingat, ya?" katanya pelan. Aku tidak bertanya. "Ingat apa?"
Karena jauh di dalam diriku aku sudah tahu jawabannya. Guru BK itu menarik laci mejanya, mengeluarkan map coklat tua. Di sampulnya tertulis dengan tinta hampir pudar. 2C Arsip Internal. Ia membuka map itu perlahan. Tangannya gemetar. Dulu katanya kelas ini normal. 1 kelas penuh. 1 wali kelas. 1 jadwal. Sampai suatu hari seorang murid tidak pulang. Bukan hilang. Bukan kabur. Ia hanya tidak keluar dari kelas. Hari berikutnya bangkunya masih ada. Namanya masih di absen. Dan sejak itu kelas 2C tidak pernah sama. Mereka bilang kalau kelas itu kosong sesuatu akan ikut keluar. Suaranya hampir berbisik. Jadi sekolah memilih cara paling aman. Menghapus kelas itu dari ingatan. Aku berdiri kaku. Terus murid-muridnya tanyaku. Guru BK menunduk. Mereka dipindahkan perlahan. Satu persatu. Bukan tubuhnya, tapi keberadaannya. Saat aku keluar dari ruang BK, bel sekolah berbunyi. Tandanya jam pelajaran terakhir. Langkah kakiku membawaku ke lantai 2. Ke lorong yang selalu gelap. Pintu kelas 2C terbuka. Di dalamnya bangku terisi penuh. Wajah-wajah yang kukenal. Dan beberapa yang tidak lagi ada di sekolah. Dimas duduk di sana. Wulan. Arip. Mereka menoleh serempak ke arahku. Kursi pojok belakang kosong. Menungguku. Aku duduk. Papan tulis bersih. Tidak ada tulisan. Lalu Kapur bergerak sendiri. Menuliskan satu kalimat, terima kasih sudah mengingat kami. Bel pun berbunyi. Lampu kelas mati. Saat menyala kembali aku sendirian. Sekolah itu kini sudah direnovasi. Lorongnya terang. Kelasnya baru. Tidak ada kelas 2C. Di denah bangunan. Nama Dimas Wulan Arip. Tidak pernah tercatat sebagai alumni. Dan aku, lulus sebagai satu-satunya murid. Yang masih mengingat itu semua. Kadang saat aku melewati sekolah itu aku melihat jendela lantai 2. Ada lampu yang menyala. Dan jika aku berhenti terlalu lama aku bisa mendengar suara absen. Nama demi nama. Menunggu satu nama terakhir. Untuk dipanggil. Karena kelas itu tidak boleh kosong. Dan selama masih ada yang mengingatnya kelas 2C akan selalu terisi.